Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Darlina Hasibuan SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Selatan, Unit Kerja SMP Negeri 1 Tapak Tuan akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM yang mana hanya mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, karena ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak itu sendiri. Yang keempat, siswa fasib dan motivasi belajarnya rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan pada mereka, apakah ada pertanyaan? Lalu mereka hanya diam. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya ketika mengajar di kelas, yaitu suasana tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajarnya, apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak atau student center dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya lebih dapat menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan banyaknya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, yang mana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu dapat merubah perilaku saya, antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa dapat meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak.
Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan anak yang banyak sekali hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya selaku seorang guru berusaha untuk memberikan penerapan materi kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat mengeksplorasi pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan pada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Dan saya selaku guru dalam pembelajaran akan mengikuti kodrat zaman, karena pepatah Arab mengatakan, "Allimu abna'akum khairu fiz zamaniha", yaitu ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran baik di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya dan juga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Al-adabu fauqul ulum, adab sejatinya selalu di atas ilmu. Kemudian, pendidikan adalah berhamba pada anak. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran baik di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan dan penyampaiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.